Pernah nggak sih kamu ngerasain ada cinta yang gede banget, tapi kok kayaknya jarang ya diucapin langsung pakai kata-kata? Nah, hari ini kita bakal coba bedah soal itu. Tentang cintanya seorang ayah yang sering banget ngomongnya lewat tindakan, bukan lewat ucapan. Coba deh lihat kutipan ini. Ini tuh pas banget, benar-benar jadi inti dari obrolan kita. Jadi pengingat buat kita semua, kalau cinta itu punya banyak banget bahasa. Dan bahasa yang sering dipakai seorang ayah, ya seringnya bukan kata-kata. Nah, disinilah kadang masalahnya muncul. Sering banget jadi salah paham. Pas cinta itu diungkapin lewat perbuatan, kita sebagai anak malah sibuk nyari kata-katanya. Kita butuh dengar langsung, padahal buktinya udah ada jelas banget di depan mata kita tiap hari. Coba bayangin deh gapnya. Di satu sisi, kita berharap banget dengar kalimat simpel kayak aku sayang kamu, tapi di sisi lain yang kita dapat itu tindakan nyata. Kayak sepeda kita yang rusak tiba-tiba udah bener lagi. Atau momen diam-diaman pas diantar ke sekolah tiap pagi. Keduanya tuh sebenarnya sama-sama nunjukin rasa sayang loh. Cuma, ya gitu, bahasanya aja yang beda. Terus, gimana dong caranya biar kita ngerti, biar nyambung gitu? Kuncinya satu, kita harus belajar nerjemahin apa yang bisa kita sebut bahasa ayah. Kita harus mulai lebih peka buat ngelihat makna di balik setiap tindakannya. Nih, kita lihat contohnya ya. Dianterin ke sekolah tiap pagi diam-diaman, itu tuh bukan cuma soal nganterin, tapi pesannya dalam banget. Masa depan kamu itu nomor satu buat ayah. Atau pas kamu ketiduran di sofa, terus tiba-tiba udah ada selimut, itu cara dia bilang, ayah peduli sama kenyamanan kamu. Jadi tindakan-tindakan kecil kayak gini, sebenarnya pesan cintanya gede banget. Oke, terus sebenarnya apa sih yang ada di balik semua keheningan itu? Apa yang bikin seorang ayah terus-terusan ngasih tanpa banyak omong? Pertama, dan ini yang paling dasar banget, adalah keamanan. Semua kerja kerasnya itu ya tujuannya buat membangun fondasi yang kuat, rumah yang aman, tempat di mana keluarganya bisa ngerasa terlindungi dan tumbuh dengan baik. Yang kedua, kenyamanan. Tempat tidur yang enak, sepatu yang layak, semua itu kan datangnya dari kerja keras yang mungkin kita nggak pernah lihat. Jam lembur yang panjang, ngorbanin waktu pribadi, semua dilakuin di belakang layar, seringnya tanpa ngeluh sama sekali. Dan yang terakhir, kecukupan. Ayah bakal kerja keras banget supaya di meja makan selalu ada makanan, supaya keluarganya nggak ngerasa kekurangan apa-apa. Nah, 3 pilar ini nih, keamanan, kenyamanan, dan kecukupan, itu dia alasan utama di balik bahasa diamnya seorang ayah. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna ya. Cinta seorang ayah itu emang seringnya nggak heboh, nggak penuh drama. Cintanya itu adem, selalu ada, dan bisa kita andalkan. Persis kayak langit pagi yang cerah. Cuma dengan kehadirannya aja, kita udah bisa ngerasa tenang. Dan semua ini sebenarnya ngerucut ke satu hal yang simpel, tapi wow, kuat banget, yaitu soal kekuatan dari sebuah kehadiran. Karena, ya pada akhirnya yang paling penting itu bukan omongan manis atau aksi-aksi yang heboh. Ungkapan cinta terbesar itu jauh lebih sederhana, tapi juga lebih kuat. Cukup dengan hadir. Hadir secara fisik pas kita butuh, dan hadir secara emosional, siap buat dengerin. Itu intinya. Oke, sebagai penutup, yuk kita bawa pemahaman ini ke hidup kita masing-masing. Aku mau kasih satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Hari ini, gimana caranya kamu menunjukkan cinta tanpa perlu kata-kata? Nggak cuma buat ayahmu, tapi buat semua orang yang berarti dalam hidupmu.